Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Muqaddimah, yaitu pengantar untuk bisa memahami Tauhid al-Asma wa Sifat. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk bertauhid, baik tauhid al-uluhiyah, demikian juga tauhid ar-rububiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Kita semua sudah menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, illa liwahidun, agar mereka bertauhid kepadaku. Yaitu apa? Tauhid al-uluhiyah. Ayat ini dalam surat Az-Zariyat mengingatkan kita bahwasanya kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk bertauhid, beribadah, menyerahkan ibadah, amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuan penciptaan manusia yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam ayat yang lain. Di akhir daripada surat At-Talaq, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah kenapa menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi? Ada tujuan lain, yaitu agar kita memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengerti bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengerti akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, Allah lah yang telah menciptakan langit yang 7, demikian juga bumi. Yatanazzalul amru bainahun, kemudian turun perintah Allah atau berlaku perintah Allah di antara langit dan bumi. Apa tujuannya? Kata Allah, lita'lamu, agar kalian tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian tahu pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan di antara hikmah dari penciptaan alam semesta ini agar kita mengenal Allah, agar kita bertauhid kepada Allah, tauhid al-asma wa sifat. Karena Allah mengatakan agar kalian tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu, agar kalian tahu tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Oleh karena ikhwani fillah, sanallahu wa iyyakum wa akhwati fid din, kalau kita buka Al-Quran, betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, selain menyuruh kita untuk beramal, menyuruh kita juga untuk berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat banyak sekali Allah mengatakan, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah, ilmuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun hamid,
Maha kaya dan maha terpuji. Wa'lamu, ya, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat dalam diri-diri kalian, maka hati-hatilah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang semakna dengan ini seperti fa'lamu annallaha syadidul iqab wa annallahu wal ghafurur rahim. Kata Allah, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siksaannya sangatlah dahsyat, siksaannya sangatlah berat, dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat semakna dengan ini banyak, menyuruh kita untuk berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, tidak kalah penting tentang tauhid uluhiyah. Tauhid al-asma wa sifat juga memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Oleh karenanya, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, dialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir setiap lembaran Al-Qur'an yang kita buka, kita dapati Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya. Allah sebutkan tentang sifat-sifatnya. Hampir setiap lembar dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kaya. Sifat-sifat yang banyak dalam Al-Quran yang tentunya seorang muslim tatkala membuka lembaran-lembaran Al-Quran hendaknya dia merenungkan sifat-sifat Allah yang maha agung tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya para ulama mengingatkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan tentang tauhid al-asma wa sifat, itu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum, yang berkaitan tentang fikih. Karena kita tahu bahwasanya menurut akidah Ahlus Sunnah, ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu tatafadhal, bertingkat-tingkat. Makanya ada ayat yang teragung dalam Al-Qur'an, ada surat yang teragung dalam Al-Qur'an. Jadi ayat dalam Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang berbicara tentang asma wa sifat itu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah daripada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Oleh karenanya saya tanya sama antum, ayat yang teragung dalam Al-Quran ayat apa? Ayat kursi. Sebagian dalam hadis Ubay bin Ka'ab, atadri ayatin a'zamu fi kitabillah? Tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, tahukah engkau ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Ayat itu berbicara tentang apa? Tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala? Maka pantaslah ayat ini merupakan ayat teragung dalam Al-Qur'an karena berbicara tentang Allah. Karena kita manusia dituntut untuk mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, agar tumbuh pengagungan terhadap Rabb kita, penguasa alam semesta ini. Surat yang paling agung surat apa? Surat Al-Fatihah. Di situ juga disebutkan tentang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Isinya tentang pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berbicara tentang siapa? Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga daripada Al-Qur'an. Inilah yang menunjukkan akan pentingnya kita memahami tentang tauhid al-asma wa sifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berusaha mengenalkan dirinya kepada makhluknya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak hadis tentang masalah ini. Contohnya seperti tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mengabarkan kepada kita tentang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmat Allah. Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Rabb kami, sungguhnya Engkau meliputi rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Allah mengatakan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam ayat yang lain kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, kemarahanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba menggambarkan rahmat Allah kepada kita. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu tatkala ada seorang ibu yang sedang mencari anaknya, ya. Anaknya hilang, kemudian dia pun mencari anaknya yang masih kecil. Tatkala dia mendapati anaknya yang sedang dia cari-cari yang tadinya hilang, ya, kita tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tatkala dia mendapatkan anaknya, segera dia memeluk anaknya tersebut. Kemudian dia menetes anaknya dengan berlinang air mata. Tatkala itu dilihat oleh para sahabat dan ada Rasulullah SAW juga hadir. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Atarawna anna hadhihi taridatun waladaha finnar. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya dalam api? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah tidak. Bagaimana seorang ibu melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin. Sedangkan sang ibu saja begitu gembiranya menemukan anaknya sampai menangis. Bagaimana kasih sayang yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Ketahuilah para sahabatku, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu ini terhadap anak-anaknya. Rasulullah gambarkan kepada kita agar kita tidak bersuudzon kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kasih sayang Allah kepada kita lebih daripada kasih sayang ibu kita terhadap kita. Apalagi kondisi ibu seperti ibu yang tadi telah disebutkan, yang mencari-cari anaknya, kemudian tatkala menemukan anaknya yang hilang, bagaimana kasih sayang yang mengalir dalam dada sang ibu tatkala menemukan anaknya yang tadi hilang. Maka dia terus mendekapnya, meneteknya, kemudian menangis berlinang air mata. Kasih sayang yang sangat luar biasa yang sulit kita gambarkan. Ternyata Allah lebih sayang kepada kita daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Ini harus kita imani. Ini harus kita imani. Misalnya juga dalam hadis yang lain, Allah sebutkan dalam Al-Quran di antara nama-nama Allah Tawwab, Allah Maha penerima taubat. Tawwabur Rahim, Allah Maha menerima taubat. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran bahwasanya hamba-hamba Allah jangan putus asa untuk bertobat. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian, wahai hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan dosa, berbuat berlebih-lebihan, bergelimang dengan dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Allah gambarkan dalam ayat yang lain, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabun hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang kafir, ya, yang telah menyiksa kaum mukminin dan menyiksa kaum mukminat. Tatkala kisah Ashabul Ukhdud, di mana mereka orang-orang kafir telah menyiksa kaum mukminin dengan membakar kaum mukminin, dengan membakar kaum mukminat. Apakah orang ini masih diterima taubatnya? Ternyata masih. Kita kalau ada lihat seorang kafir mungkin menyiksa kaum muslimin, memotong kaum muslimin, ya, mungkin kita bilang orang ini jelas sudah neraka jahanam yang paling bawah. Tidak akan diterima taubatnya. Jungkir balik taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, kisah Ashabul Ukhdud. Mereka orang-orang kafir yang telah menyiksa kaum mukminin, membakar mereka. Dimasukkan dalam parit kemudian dibakar. Ya, puluhan ribu kaum mukminin, puluhan ribu kaum mukminat. Kemudian kata Allah, summa lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul hariq, bagi mereka azab yang membakar. Allah masih kasih kesempatan untuk bertobat. Menunjukkan bagaimana rahmat Allah kepada hambanya dan sangat menerima taubat hambanya meskipun kemaksiatannya, meskipun dosa-dosanya yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan dalam suatu hadis, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu fa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah lebih gembira dengan bertobatnya salah seorang hamba Allah yang bertobat kepada Allah, lebih gembira daripada gembiranya salah seorang kalian tatkala dia sedang berada di padang pasir, ya, dan dia sedang membawa ontanya dan seluruh perbekalannya berada di atas ontanya, minumnya di ontanya, makanannya dia taruh di ontanya, bekal safarnya dia letakkan di ontanya.
Fanfalatat minhu, tahu-tahu ontanya tadi ucul, ya, bahasa Jawa apa? Ucul, ya. Kalau bahasa Irian kabur, ya. Jadi ontanya ini ucul, lari. Ucul bukan cuma lari gitu aja, makanannya dibawa, minumannya juga dibawa. Akhirnya dia pasrah. Akhirnya apa? Fattaja'a fi dhilli syajarah. Maka dia pun pergi ke sebuah pohon yang ada di situ dan berbaring di bawah rindangan atau bayangan pohon tersebut. Ya, qad ayisa min rahilatiha, dalam keadaan putus asa. Sudah, saya bakalan mampus, ya. Jadi saya tunggu maut menjemputku. Sudah, dia tinggal tidur tunggu mati, tunggu datang malaikat maut. Sudah putus asa. Gimana di padang pasir, gimana ontanya bisa kembali? Tidak bisa di-miss-call masalahnya. Akhirnya apa? Fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imah. Tatkala dia sedang putus asa menunggu kematian, tiba-tiba ontanya tadi datang, muncul. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan perbekalannya masih lengkap, bukan cuma ontanya saja, makanannya masih ada, minumannya masih ada. Padahal tadinya sudah putus asa dan yakin akan meninggal dunia. Fa akhadha bi khitamiha, maka karena saking senangnya, orang ini pun segera memegang tali onta tadi. Ya, memegang tali kekang onta tadi, kemudian dia bersyukur kepada Allah dan dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, ya Allah. Karena saking gembira. Kata Rasulullah SAW, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah karena saking gembiranya. Antum tidak bisa bayangkan kalau antum dalam kondisi dia, mungkin lebih ngawur lagi ngomongnya. Ini orang sudah sangat gembira. Maka dia mengatakan, ya Allah, demi Allah ya aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Benar-benar engkau adalah hambaku, adalah Tuhanmu, ya Allah. Saking gembiranya. Kata Rasulullah SAW, salah karena saking gembira. Salah karena saking gembira. Ternyata kata Rasulullah SAW, wallahu asyaddu farahan. Allah lebih senang daripada gembiranya orang ini dengan hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita agar kalau kita terjerumus dalam kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu-ragu, jangan suudzon kepada Allah. Yakin bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yakin bahwasanya Tuhan kita pencipta alam semesta ini, ya, Maha sayang kepada kita lebih daripada sayangnya ibu kita terhadap kita. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat gembira kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah dalam Al-Quran, dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya, ya. Dalam Al-Quran misalnya ketika Allah mengenalkan tentang sifat tangan, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal tatkala hari kiamat kelak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah, ya, bahwasanya bumi berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit ini terlipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka tetap berbuat kesyirikan. Jadi Allah menggambarkan tentang sifat-sifat Allah kepada kita. Oleh karenanya hendaknya tatkala kita baca Al-Quran, kita berusaha untuk merenungkan sifat-sifat tersebut. Namun ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, meskipun perkaranya demikian, ternyata ada orang-orang yang akan berbuat penyimpangan dalam tauhid al-asma wa sifat. Menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat, salah paham tentang nama-nama Allah, salah paham tentang sifat-sifat Allah. Dan Allah telah mengisyaratkan hal ini dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang terindah, maka hendaknya kalian berdoa dengan berwasilah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad dalam asma Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat penyimpangan. Artinya akan ada orang-orang yang berbuat penyimpangan, ya, dalam tauhid al-asma wa sifat, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ternyata ada orang-orang menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat. Padahal penyimpangan dalam tauhid al-asma wa sifat tidak sama dengan penyimpangan dalam masalah hukum fikih, berbeda. Telah kita jelaskan tadi, ayat yang berkaitan dengan Allah, berkaitan tentang asma dan sifat Allah, lebih agung di sisi Allah daripada ayat berkaitan dengan hukum. Kalau orang salah fatwa tentang masalah fikih, perkaranya lebih ringan, meskipun juga ngawur, ya.
Tapi kalau salah bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, perkaranya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu kalian. Saya akan kasih gambaran akan bahayanya orang yang menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat. Sebagaimana orang yang benar dalam tauhid al-asma wa sifat mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah, demikian juga sebaliknya, orang yang menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat juga mendapatkan siksaan yang sangat berat. Dalam satu ayat dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Fussilat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin fa iyyasbiru fan-naru mathwal lakum fa iyyasbiru fan-naru mathwal lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang terjerumus dalam api neraka. Kata Allah, "Wa ma kuntum tastatirun," kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian pendengaran kalian, dari persaksian penglihatan kalian, dari persaksian kulit-kulit kalian. Tatkala di hari kiamat kelak, meskipun mulut telah dikunci, namun penglihatan berbicara, pendengaran berbicara, kulit saja berbicara menjadi saksi atas perbuatan orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Akan tetapi wahai kalian orang-orang musyrik, dhanantum, kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan amalan yang kalian lakukan. Saya ulang ya. Kata Allah, akan tetapi kalian wahai orang-orang musyrik menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan amalan yang kalian lakukan. Dalam ayat ini, orang-orang musyrikin mereka tidak menafikan ilmu Allah. Mereka tahu Allah memiliki sifat apa? Ilmu. Mereka tahu Allah punya sifat ilmu. Tapi menurut mereka, ilmu Allah itu tidak meliputi segala sesuatu. Paham? Ilmu Allah tidak meliputi segala sesuatu. Artinya apa? Ada sebagian kemaksiatan yang mereka lakukan luput dari ilmu Allah. Tidak diketahui oleh ilmu Allah. Ingat, mereka tidak menolak sifat ilmu. Mereka menetapkan sifat ilmu, hanya saja menurut mereka sifat ilmu tidak meliputi segala sesuatu. Karena ada amalan yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Allah. Allah tegur hal ini. Kata Allah, "Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Akan tapi kalian menyangka Allah tidak mengetahui sebagian perbuatan kalian. Apa akibatnya? Akidah seperti ini, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum." Inilah persangkaan kalian yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan kalian dalam api neraka. Ini padahal, ini menolak sifat ilmu enggak? Enggak. Hanya menolak bahwasanya ilmu Allah meliputi. Bagaimana lagi dengan orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu? Seperti orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat ilmu. Dalam sebagian ditakrir oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah. Allah tidak punya ilmu katanya. Dan perkataan orang-orang musyrikin ini sama dengan perkataan sebagian falasifah. Seperti perkataan Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Isyarat wa Tanbihat, dan saya punya bukunya. Dia mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui juz'iyat. Allah hanya mengetahui kulliyat. Allah hanya mengetahui secara global. Hanya mengetahui secara apa? Secara global. Secara terperinci Allah tidak tahu. Artinya apa? Allah tahu siapa Firanda, siapa Fawaz, siapa Ustaz Badrus Salam, siapa Ustaz Fulan, siapa Pak Agus, Allah tahu. Tapi apa yang dilakukan Firanda, Allah tidak tahu. Secara terperinci Allah tidak tahu. Apa yang dilakukan Fawaz secara terperinci Allah tidak tahu. Antum mungkin heran tatkala Anda mengatakan Ibnu Sina berkeyakinan demikian. Antum silakan baca dalam kitabnya Al-Isyarat wa Tanbihat. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali sangat keras terhadap orang-orang falasifah. Dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, yang artinya kerancuan orang-orang ahli filsafat, di akhir dari kitabnya dia mengatakan bahwasanya orang-orang falasifah kafir. Kata siapa ini? Kata Imam siapa? Ghazali, bukan kata Firanda. Kata Imam Ghazali dalam akhir dari kitabnya Tahafutul Falasifah. Di antara 3 perkara yang menyebabkan Al-Imam Ghazali mengkafirkan orang-orang falasifah, pertama mereka mengatakan tentang qidamul alam. Kata mereka alam ini terjadi dengan sendirinya. Alam ini tidak diciptakan, alam ini azali. Sebagaimana Allah azali, alam juga apa? Azali. Ini buat apa Allah kalau gitu?
Kalau alam tidak diciptakan oleh Allah, buat apa fungsinya Allah kalau begitu katanya? Ini sudah cukup membuat mereka kafir. Di antara perkara yang kedua yang membuat mereka kafir, kata Imam Ghazali, karena orang-orang falasifah mengatakan Allah hanya mengetahui yang global. Paham? Yang juz'iyat mereka tidak tahu. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ada syubhatnya. Saya tidak mau sampaikan sama antum. Saya takut antum terkena syubhat. Tapi lihat kesimpulan pemahaman mereka seperti itu. Sama enggak dengan pemikiran orang-orang kafir Quraisy dahulu? Sama kan? Artinya ada sebagian yang tidak diketahui oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya orang yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Seperti orang falasifah Mu'tazilah dan yang lain, Jahmiyah dan yang lainnya, yang mengingkari sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yang menunjukkan bahayanya orang berbicara tentang sifat Allah dengan pembicaraan yang keliru. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang dia marah terhadap saudaranya. Seorang Muslim kemudian berkata, "Wallahi la yaghfiru li fulan." Demi Allah, Allah la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, kata dia, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kenapa? Karena tukang maksiat. Karena tukang maksiat. Allah tegur. Allah kemudian matikan mereka berdua dan Allah hidupkan mereka, Allah pertemukan mereka di akhirat. Kata Allah, "Man dzalladzi yata'alla 'ala alla aghfira li fulan." Siapa yang berani-berani bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan tukang maksiat itu. Kata Allah, "Waqad ghafartu lahu," aku telah ampuni dia, masuk surga. "Wa ahbatu 'amalak." Adapun kamu yang berbicara ini, aku akan gugurkan amalanmu, silakan masuk neraka. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Abu Dawud, demikian juga Imam Ahmad dalam musnadnya, disebutkan kata Abu Hurairah, dahulu ada dua orang mutaakhiyain, dua orang saling bersaudara dari Bani Israel. Yang satunya mujtahidun fil ibadah, yang satunya ahli ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang satunya bersungguh-sungguh mujtahid dalam maksiat, tukang maksiat. Yang rajin ibadah ini suka menegur saudaranya tukang maksiat. Tatkala saudaranya sedang bermaksiat, kata dia, "Ya hadza aqsir." Wahai fulan, berhenti, jangan maksiat. Yang ditegur enggak mau berhenti. Ketemu lagi maksiat lagi, kata dia, "Ya fulan, aqsir." Wahai fulan, berhenti kamu maksiat. Rupanya dia jengkel, ditegur terus, kata dia, "Abu Isa alayya raqiba." Kata dia, "Apakah kau diutus oleh Allah untuk ngawasi saya?" Antum kalau digitukan jengkel enggak? Negur orang lagi minum khamar, jangan minum khamar. Ente emang diutus Allah untuk jadi nabi ngawasi saya? Emang ente malaikat ngawasi saya? Kira-kira jengkel enggak? Jengkel. Tapi belum marah, belum meledak ini orang ini, yang rajin ibadah. Ketemu lagi maksiat lagi, tidak berhenti. Maksiat yang lebih parah daripada sebelumnya. Kata dia, "Fulan aqsir." Ya. Kata dia, "Berhenti ya fulan." Sebelumnya ditegur, kata dia, "Khallini wa rabbi." Biarkan saya dan Tuhanku, itu urusan Tuhanku, bukan urusanmu. Kamu ngapain urus saya? Ini saya maksiat, urusan siapa? Urusan Tuhanku. Emang kamu diutus untuk mengawasi saya? Akhirnya meledaklah orang ini. Dia mengatakan, "La yaghfirullahu laka abada." Allah tidak akan mengampuni kamu selamanya. Dalam riwayat yang disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disebutkan orang salah satunya ini tatkala yang rajin ibadah sedang sholat, diinjak kepalanya. Ini sih cari perkara namanya. Tatkala dia sadar, dia bilang, "Allah tidak akan maafin kamu." Dia jengkel. Orang lagi sholat diinjak lehernya, gimana enggak jengkel? Kira-kira kalau antum dalam posisi dia, marah enggak? Marah. Namun seorang tatkala marah harus terkontrol lisannya. Orang ini setelah dia tuh berkesimpulan Allah tidak akan mengampuni temannya ini karena melalui pengamatan, dia gunakan akalnya. Orang yang seperti ini setiap ditegur ngeyel. Orang yang seperti ini ya, yang melihat saudaranya setiap ditegur ngeyel, malah bantah, malah gurui ya. Setiap ditegur ngeyel, tukang maksiat. Dia punya kesimpulan, orang ini pasti maksiat terus. Kalau ditegur ngeyel, berarti kalau dia maksiat terus, berarti Allah tidak akan memaafkan dia. Kesimpulan yang mungkin menurut kita benar, tapi itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kesimpulan yang keliru. Saya tanya sama antum, orang ini apa mengingkari sifat maghfirah Allah? Mengingkari atau tidak? Tidak. Dia menetapkan sifat maghfirah. Hanya saja kecuali temanku ini tidak akan diampuni.
Karena kurang ajar ya. Adapun sifat maghfirah, Allah Maha mengampun, dia akui. Hanya saja untuk orang ini tidak ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, akhirnya dia dijerumuskan Allah dalam api neraka dan Allah mengampuni orang yang jadi tukang maksiat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, kata dia mengatakan, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrah." Kata Abu Hurairah, orang ini telah berbicara, orang ahli ibadah ini telah berbicara dengan satu kalimat yang akhirnya membinasakan dunianya dan akhiratnya. Membinasakan apa? Dunianya dan akhiratnya. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum, hendaknya kita berhati-hati tatkala berbicara tentang tauhid al-asma wa sifat. Jangan sampai kita berbicara kecuali di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini nampak pentingnya kita belajar tentang muqaddimah, pengantar dalam memahami tauhid al-asma wa sifat. Ada beberapa poin yang ingin anak sampaikan. Yang pertama, ya, tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang asma, tauhid al-asma wa sifat. Sungguhnya ikhwani fillah sanallahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah buka firman ini dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita belajar usul fikih, ya, sesungguhnya isim nakirah kalau datang dalam konteks nafi, maka memberi faedah keumuman. Memberi faedah keumuman. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun. Syai' di sini nakirah, bukan ma'rifah. Ya, kalau ma'rifah ada alif lamnya, asy-syai'u. Tapi kalau nakirah tanwin, syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, itu nakirah. Nakirah kalau datang dalam konteks kalimat penafian, maka memberikan faedah keumuman. Artinya apa? Tidak ada suatu pun, apapun juga bentuknya yang serupa dengan Allah. Apapun juga, umum, apapun juga tidak ada yang serupa dengan Allah. Termasuk apa yang terbetik dalam benak kalian pun tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini tadi. Namun ingat kata Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah meskipun tidak serupa dengan makhluknya, namun Allah memiliki sifat melihat dan mendengar. Sebagai tanbih, sebelum Allah menyebutkan Allah itu Maha mendengar dan lagi Maha melihat, Allah ingatkan kepada kita, tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah. Artinya apa ikhwani fillah wa akhwati fiddin? Artinya, kalau Anda menetapkan sifat pendengaran bagi Allah dan sifat penglihatan bagi Allah, maka jangan terbetik dalam benak Anda bahwasanya pendengaran dan penglihatan Allah seperti manusia. Seperti pendengaran manusia, seperti penglihatan manusia. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang sifat mendengar, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, tidak ada bandingan antara pendengaran kita dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah tidak terbatas, pendengaran kita sangat terbatas. Kita ini kalau berbicara dengan teman kita di hadapan kita, ya, berbicara dengan dua orang sama-sama pakai bahasa Indonesia, si A, si B ngomong dengan kita. Kalau dua-duanya lagi ngomong mengutarakan masalahnya, kita bingung, nggak bisa kita dengar dua-duanya, iya nggak? Kita bilang B, afwan, kamu diam dulu, si yang A bicara dulu. B-nya mulai ngomong, diam dulu, saya nggak bisa paham. Yang A bicara. Tatkala B mau bicara, A ikut ngomong, A kamu diam dulu, B ikut, biarkan saya dengar B berbicara. Kenapa? Karena kita tidak mampu menangkap seluruh pembicaraan mereka. Apalagi kalau ada 5 orang. 5 orang ngomong, semuanya pada nanya, Ustaz ada pertanyaan saya, semuanya ngomong. Saya mau dengar siapa? Saya harus konsentrasi pada salah satu daripada, nggak mungkin saya dengar 5-5-nya. Apalagi satunya pakai bahasa Arab, satunya pakai bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Inggris, satunya pakai bahasa Bugis, satunya pakai bahasa Cilengsi. Bingung saya. Gimana ngomong? Satu-satu ngomong, satu-satu. Saya nggak bisa dengar. Adapun pendengaran Allah Subhanahu wa taala maha luar biasa.
Allah Maha mendengar segala sesuatu. Antum bayangkan tatkala jamaah haji berkumpul di padang Arafah, jumlah mereka berapa? Berapa jumlah jamaah haji? Sekitar berapa? 3 juta. 3 juta itu yang resmi. Yang tidak resmi berapa juta? Bisa jadi lebih banyak. Berjuta-juta jamaah haji, mungkin 4 juta, mungkin 5 juta berkumpul di padang Arafah. Tatkala datang waktu wukuf setelah zuhur, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Indonesia, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Amerika, dari kutub selatan, dari kutub utara, semuanya kumpul dengan bahasa yang berbeda-beda, mengangkat tangan mereka kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya berbeda-beda, mungkin ratusan bahasa. Bukan cuma ratusan bahasa yang berbeda-beda. Antum tatkala di padang Arafah, jamaah haji jumlahnya 3 juta atau 4 juta ya, berkumpul seluruhnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang berbeda-beda, mungkin 100 bahasa, mungkin 200 bahasa. Kemudian dengan permintaan yang berbeda-beda. Ada yang di sana menangis, ya Allah, utang saya banyak, lunasi ya Allah. Ada di sana menangis, ya Allah, saya ingin nikah lagi, kok istri saya melarang-larang. Ada banyak permintaan. Apalagi tatkala hajian, karena doanya sangat dikabulkan. Kata Rasulullah SAW, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa tatkala hari Arafah. Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengar seluruh permintaan mereka. Allah mendengar seluruh permintaan mereka dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam permintaan. Allah mendengar dalam satu waktu. Makanya jangan sampai terbetik dalam benak kita pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Ya. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang sifat-sifat yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan misalnya. Dan hal ini banyak dalam Al-Qur'an tentang sifat tangan. Ya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Sebagian orang mengatakan kedua tangan artinya kedua kekuatanku. Ini dibantah oleh para ahli lughah. Ya, kekuatan Allah tidak terbatas, bukan cuma dua. Atau kenikmatan Allah tidak terbatas. Wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak ada batasannya. Kalau seandainya dua tangan di situ maksudnya adalah kekuatan Allah, maka iblis akan gampang membantah Allah. Kalau Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua kekuatanku? Kata iblis, sama saja ya Allah, apa bedanya dengan saya? Saya juga kau ciptakan dengan kekuatanmu. Paham? Kalau artinya nikmat juga demikian, ya Allah, kau juga ciptakan aku dengan kenikmatanmu. Namun yang dimaksud di situ adalah kedua tangan, dan itu merupakan spesialnya Adam. Allah Subhanahu wa taala semua alam semesta ini Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah. Allah mengatakan kun fayakun. Yang membedakan Adam daripada yang lainnya, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka jangan sampai terbetik dalam benak kita kalau Allah punya tangan berarti sama dengan tangan kita. Tidak benar ini. Bagaimana antum bisa bayangkan dengan demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi." Sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Wal ardu qabdat jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi pada hari kiamat kelak ada berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit akan terlipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau sama tangan kita dengan tangan Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa bertanya bagaimananya sifat-sifat tersebut. Karena kita tidak tahu bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut, tidak ada yang tahu. Kenapa bisa demikian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum? Kenapa kita tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Saya akan mengajak antum berpikir sebentar, dan ana harap antum semua bersabar ya. Sungguhnya seorang ya, ini apa logika ya. Sungguhnya seorang bisa mengetahui sifat orang lain secara hakikatnya, artinya bagaimananya kaifiahnya, dengan salah satu dari tiga cara. Dengan salah satu dari tiga cara. Cara yang pertama,
melihat langsung orang tadi. Melihat langsung orang tadi. Cara yang kedua, dengan mendengar kabar dari orang yang melihat langsung tadi. Kita tidak lihat langsung, tapi ada orang yang pernah lihat langsung ngabari kita. Yang ketiga, ada orang yang terpercaya yang mengabarkan kepada kita, ya, dengan ilmu yang dipercaya tentang sifat-sifat orang tadi. Saya contohkan, dahulu 5 tahun yang lalu, saya ini makhluk gaib. Saya ini makhluk gaib di sisi Ustaz Badrus Salam. Ustaz Badrus Salam tidak pernah lihat saya. Karena Ustaz Badrus Salam tatkala saya masuk Jamiah dia sudah lulus. Dia juga gaib, saya juga gaib. Jadi dia tidak tahu saya. Kapan kita ketemu? Tatkala saya pertama kali ngisi di Radio Roja, tatkala masih kecil radionya, ya. Masih sempit tatkala itu. Saya bertamu di rumahnya Ustaz Badrus Salam. Kata Ustaz Badrus Salam, "Oh, anta Ustaz Firanda?" "Iya, Ustaz, gimana, Ustaz?" "Wah, anak kira jenggot antum sampai di dada." Karena suara antum menggelegar, anak kira jenggotnya sampai di mana? Sampai di dada. Dia tidak tahu dan tidak pernah ada yang mengabarkan kepada dia tentang sifat ana. Makanya dia salah sangka. Dia kira jenggot ana sampai di dada. Ana masih ingat tatkala ana sedang ada seorang ibu-ibu ingin konsultasi sama ana. Ibu ini sering ikut pengajian, sering dengar pengajian, cuma di balik tabir. Suatu saat ada kebutuhan dia ingin ketemu langsung. Maka ana diantar oleh seorang teman ana. Teman ana jenggotnya panjang, Masya Allah. Begitu kita masuk dalam rumah, ibu ini mulai konsultasi, mulai bertanya. Tapi pandangannya ditujukan kepada teman ana. Kata teman ana, "Afwan bu, ustadznya yang ini." Subhanallah, ya. Jadi anak gaib menurut Ustaz Badrus Salam. Saya tidak pernah lihat langsung, ya. Dan tidak ada yang pernah mengabarkan kepada dia. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu iyyakum, karenanya ana bilang, seorang tidak mungkin mengetahui bagaimana sifat Allah karena tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pernah lihat. Nabi-nabi pun tidak pernah melihat Allah di dunia ini, enggak pernah. Tatkala Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah." Kata Allah, "Kau tidak mungkin melihat aku. Lihatlah kepada gunung." Tatkala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah menampakkan cahayanya di gunung, maka gunung pun hancur, Musa pun pingsan. Ada yang mengatakan mati tatkala itu. Tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra Mi'raj dinaikkan ke atas langit. Mereka bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabb engkau wahai Muhammad? Kata Rasulullah SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis sahih riwayat Muslim kata Rasulullah SAW, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi, "Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia." Jadi tidak ada orang melihat Allah di alam nyata ini, di muka bumi ini, tidak ada. Oleh karenanya kalau tidak ada yang melihat, bagaimana tahu bagaimana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kalau ada yang pernah melihat ngabarkan kepada kita, juga bisa kita tahu tentang bagaimana Allah. Namun tidak ada yang pernah melihat Allah sehingga mengabarkan kepada kita. Sehingga pintu untuk mengetahui bagaimananya Allah tertutup sama sekali. Dan Allah juga tidak pernah mengabarkan kepada kita tentang tangan Allah, bagaimananya Allah juga tidak pernah mengabarkan. Jadi 3 pintu ini sudah tertutup. Tidak mungkin kita mengetahui bagaimananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ketahuilah poin berikutnya. Jadi pintu mengetahui bagaimana Allah tidak mungkin kita tahu. Poin berikutnya, ketahuilah bahwasanya, ya, nalar kita berpikir ini, kita ini punya daya khayalan enggak? Antum suka menghayal enggak? Suka. Daya khayalan kita itu terbatas. Antum tidak bisa menghayal tinggi-tinggi. Daya khayal kita terbatas sesuai dengan apa yang pernah ditangkap panca indera kita. Sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera kita. Oleh karena ya ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum, meskipun namanya sama, ya. Tangan Allah namanya tangan manusia namanya tangan. Namun hakikatnya berbeda.
Allah mendengar, manusia mendengar, namun pendengarannya berbeda. Allah melihat, manusia melihat, namun penglihatan yang jauh berbeda. Demikian juga antara apa yang ada di bumi dan ada di surga. Nama-namanya sama, namun hakikatnya berbeda. Di bumi ada apel enggak? Ada. Di surga ada apel enggak? Ada. Tapi hakikatnya berbeda. Di bumi ada khamr, ada bir. Di surga juga ada bir, bahkan ada sungai bir. Bayangkan, ada sungai bir. Birnya bagaimana? Tidak sama. Kalau sini masuk sungai bir mampus. Di surga enggak. Berenang dalam sungai bir dalam keadaan senang-senang. Ada sungai madu, ada sungai susu. Nah, kalau masuk sungai susu di bumi antum belepotan. Di sana mungkin enggak. Allah alam, yang jelas namanya sama namun hakikatnya berbeda. Di bumi ada wanita, ada enggak? Di surga ada wanita, sama-sama namanya wanita. Tapi di sini sama-sama bidadara, tapi jauh berbeda antara bidadari dunia dengan bidadari akhirat. Enggak percaya? Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ana kembali pada perkataan ana, bahwasanya ana harap antum perhatian, ini agak mikir sedikit. Hayalan kita itu kemampuannya berdasarkan panca indera yang pernah kita tangkap. Ana kasih gambaran. Sebagian ulama mencontohkan tentang seorang yang dikatakan sahibudik, yaitu seorang yang hanya pernah melihat kecuali ayam jago. Ada orang, ini perumpamaan saja. Misalnya ada seseorang sejak lahir buta, tidak bisa melihat. Tatkala umur 12 tahun, tiba-tiba dia bisa melihat cuma dalam waktu 2 detik. Bisa melek dalam waktu berapa? 2 detik. Tatkala melek, yang dia lihat ayam jago, kepalanya lagi di depan dia gini. Paham? Terus dia buta lagi. Terus dia buta lagi. Berarti yang pernah ditangkap oleh panca inderanya apa? Ayam jago. Orang ini kalau ditanya, dikabarkan kepada dia, "Ya akhi, ente tahu gajah?" Kata dia, "Afwan ya akhi, gajah itu dibandingkan ayam jago gimana?" Dibandingkan dengan apa? Ayam jago. Antum pernah lihat jerapah? Jerapah itu dibandingkan ayam jago gimana? Dia nggak punya patokan kecuali apa? Ayam jago, karena itu yang pernah dia lihat. Dia menghayal gajah susah, menghayal jerapah susah, nggak pernah dia lihat. Antum pernah lihat si fulanah wanita dibandingkan ayam jago gimana? Dia nggak pernah lihat kecuali apa? Ayam jago. Itu yang jadi patokan dia. Itu yang jadi patokan dia, karena kemampuan dia terbatas. Kita juga kalau mau menghayal, yang kita bandingkan apa? Diri kita yang pernah kita lihat. Lebih dari itu susah untuk kita menghayal. Lebih susah untuk kita menghayal. Makanya ana sampaikan sama antum, maaf ibu-ibu ya, ana bilang bapak-bapak sekalian, mampukah bapak-bapak menghayalkan bagaimana cantiknya bidadari? Mampu atau tidak? Tidak mampu. Menghayal setengah mati pun jungkir balik tidak bisa menghayal bagaimana cantiknya bidadari, karena nggak pernah lihat. Yang pernah dilihat, yang bisa bapak-bapak hayalkan, yaitu wanita tercantik di dunia ini yang pernah bapak-bapak lihat, yaitu istri bapak-bapak sekalian. Itu yang bisa bapak hayalkan. Adapun bidadari nggak mungkin menghayal. Demikian juga kalau saya bilang ibu-ibu bisa gak menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf? Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. Tampan yang sangat luar biasa. Yang kata Rasulullah SAW, "U'tiya syatral jamal." Nabi Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Ya, antum ada orang paling tampan di dunia ini, tampannya kayak apapun. Kalau ada ibu-ibu ngelongok lihat dia, antum kasih jarum pentul, teriak nggak? Teriak. Meskipun itu tampan sekali, tapi kasih jarum pentul pasti teriak. Bagaimana tampannya Nabi Yusuf? Tangan terpotong tidak sadar. Tampannya kayak apa? Nggak bisa antum menghayal, karena penghayalan antum terbatas. Ini sebagai bukti yang Nabi bilang, hayalan antum itu terbatas. Antum bagaimana bisa menghayalkan bidadari? Tidak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana cantiknya bidadari sangat luar biasa. Rasulullah SAW jelaskan dengan penjelasan yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, "Lau tala'at imra'atun min nisa'il jannah ala dunya, la adha'at ma bainahuma." Kalau ada bidadari dari surga nongol kepalanya di bumi ini, maka akan menyinari antara langit dan bumi. Subhanallah. Gimana itu? Gimana bayangannya? Enggak bisa menghayal itu. Nongol kepalanya, mukanya nongol, menyinari apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa mala'at ma bainahuma rihan, akan menimbulkan bau yang indah, bau yang harum antara langit dan bumi. Itu seorang wanita di mana? Di surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Kata Nabi SAW, dan kerudung yang ada di atas kepalanya, kepala bidadari,
Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Itu apanya itu? Kerudungnya, belum hidungnya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Belum bibirnya, belum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang cantiknya bidadari yang antum tidak bisa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum lu'lu'um maknun. Ka'annahunna lu'lu'um maknun. Bahwasanya bidadari itu seperti apa? Lu'lu'um maknun, kata Allah, seperti mutiara yang tersimpan dalam kerangkanya tadi. Belum ada yang pernah buka. Putih indah, belum ada yang pernah buka. Antum yang buka kalau masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf. Bidadari itu qasiratut tarf. Ya, menundukkan pandangan. Menundukkan apa? Pandangan. Ada dua tafsiran para ulama. Ini maaf ibu-ibu sebentar ya, nanti pembelaan terhadap ibu-ibu sebentar lagi. Sekarang terhadap bapak ini biar semangat masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf. Bidadari itu menundukkan pandangan. Ada dua tafsiran. Pertama, menundukkan pandangan mereka. Bidadari itu tidak pernah ngelihat kecuali suaminya, subhanallah. Kalau antum mau surga, antum ketemu bidadari, dia nggak akan ngelirik sana sini. Tidak pernah bandingkan, wah, kamu dibandingkan Abu Fulan, wah, nggak pernah. Nggak pernah bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Itu bidadari. Yang dia lihat cuma siapa? Cuma antum. Cintanya semuanya buat antum. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bidadari tidak pernah disentuh laki-laki maupun jin, tidak pernah. Yang nyentuh pertama kali antum tidak kenal lelaki kecuali antum. Bagaimana membandingkan dengan orang lain? Itu bidadari. Dia tundukkan pandangan dia. Yang repot sekarang, subhanallah, kita terkadang ada seorang wanita, ya, suka, ini yang paling menjengkel, menyakitkan hati seorang suami. Kalau seorang wanita kemudian banding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Mas, kamu kok nggak seperti Abu Muhammad itu? Kenapa dia jago karate, kamu enggak? Jengkel gitu. Saya juga jago karate. Sakit hati seorang suami. Makanya ibu-ibu hati-hati, jangan suka banding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Sakit hati seorang suami kalau dibanding-bandingkan dengan suami orang lain. Sakit hati rasanya. Apalagi seorang wanita yang pernah pacaran dahulu, ya, udah pernah pacaran 2 kali. Setelah nikah dengan kita, waduh mas, kamu kalau dibandingkan pacar saya yang pertama, waduh, kamu hitam, pacar saya putih. Kamu aduh miskin, nggak punya mobil, pacar saya dulu yang kedua punya mobil. Waduh. Ya. Baiklah ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum. Adapun bidadari tidak pernah melihat kecuali antum. Ini penafsiran pertama dari para ulama. Penafsiran kedua, qasiratut tarf. Para bidadari mereka menundukkan pandangan suami mereka. Menundukkan pandangan suami mereka. Artinya apa? Saking cantik jelita bidadari, sang suami tidak butuh untuk nengok wanita lain. Orang-orang sekarang subhanallah, para suami suka apa? Suka ini apa? Tidak puas dengan istrinya. Istrinya sudah cantik luar biasa, pengin variasi katanya. Mencari yang lain. Subhanallah. Itu kekurangan kita para suami. Di surga nanti, kalau seorang masuk surga tidak akan nengok pada wanita yang lain. Kenapa? Karena istri yang ada di depannya bidadari itu cantiknya sangat luar biasa. Tidak sempat dia nengok orang lain. Masih banyak sifat-sifat bidadari tapi tidak pantas untuk diceritakan di sini. Antum baca sendiri dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan ibu-ibu? Bagaimana bisa bersaing dengan bidadari? Tentunya bisa kalau ibu-ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jangan sangka kalau masuk surga dalam keadaan peot seperti sekarang ini, enggak. Ibu-ibu yang sudah tua akan mudah kembali dan akan dibuat dalam bentuk yang baru. Allah Subhanahu wa taala akan bikin bentuk yang baru. Bapak juga demikian, tidak ada yang masuk surga dengan bentuk seperti ini. Allah akan baguskan bentuk manusia yang masuk surga. Dengan umur yang dimudahkan sekitar 33 tahun, dengan bentuk yang berbeda, lebih tampan. Demikian juga para wanita lebih jelita. Oleh karenanya ada sebuah hadis riwayat Ahmad kalau tidak salah, disebutkan tatkala Rasulullah SAW ditanya, apakah wanita dunia lebih afdal daripada wanita, mana yang lebih afdal, wanita dunia apa wanita di surga? Kata Rasulullah SAW, wanita di dunia lebih afdal. Akan tapi hadis ini hadis yang dhaif. Akan tapi para ulama menyebutkan secara makna bahwasanya para wanita dunia mereka akan lebih afdal daripada para wanita di surga. Kenapa? Karena mereka telah dibebani dengan ibadah di dunia ini. Mereka harus sabar hidup di dunia, mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya ngomel-ngomel mereka harus sabar.
Kalau suaminya tukang pukul, mereka harus sabar. Tentunya tatkala mereka masuk surga, mereka lebih hebat daripada bidadari di surga. Nah, terus kalau seorang wanita masuk surga, gimana suaminya modelnya kayak gini? Enggak, suaminya pun dirubah bentuknya. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dinukil oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, bahwasanya orang yang masuk di dunia akhirat itu dalam bentuk yang lain. Akan tetapi kita masih bisa saling mengenal. Si fulan, si A mengenal si B mengenal si C. Saling mengenal, akan tapi rupanya sudah dibentuk, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau kita melihat seorang anak kecil umur 5 tahun. Setelah umur 17 tahun berubah enggak dia? Berubah, tapi kita tahu ini si fulan yang dulu kecil. Artinya ada ciri khas yang membedakan dia, meskipun yang menentukan dia, meskipun dia sudah berubah bentuknya. Demikian juga manusia yang masuk di akhirat kelak akan dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ana ingin sampaikan bahwasanya daya khayalan kita terbatas. Kita tidak mampu untuk menghayalkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Oleh karenanya, karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan kita melihat terbatas, maka tidak mungkin kita menghayal, kita terbatas, maka tidak mungkin kita bisa menghayal bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, setiap hayalan yang terbetik dalam benak kita maka akan salah. Jangankan menghayal Allah Subhanahu wa taala, menghayalkan surga saja tidak mungkin kita bisa menghayalkan. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Oleh karenanya antum bayangkan apel di surga bagaimanapun tidak akan sama dengan yang sebenarnya. Kalau makhluk saja, kenikmatan di surga itu makhluk, kenikmatan di surga itu makhluk, ciptaan Allah. Itu saja tidak bisa antum menghayalkan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Sunnah, akan tapi bagaimananya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara ijma'. Demikianlah kesepakatan ulama Ahlus Sunnah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Dia mengatakan Ahlus Sunnah mujmi'un bil iqrar ala kulli sifatil waridah fil kitab wa sunnah. Kata beliau bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat, telah ijma' untuk menetapkan seluruh sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz, dan membawakan maknanya pada makna yang hakikat, bukan majaz. Kalau tangan artinya tangan, bukan nikmat. Kalau tangan artinya tangan, bukan kekuatan. Namun bagaimananya tangan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ijma'. Oleh karenanya para ulama menukil perkataan para 4 imam mazhab, seperti perkataan Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar sebuah kitab karangan Al-Imam Abu Hanifah, ya, yang menceritakan tentang akidah, isinya tentang akidah. Kata dia, lillahi yadun wa wajhun wa nafsun. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki wajah dan memiliki jiwa sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dia mengatakan tidak boleh seorang mengatakan tangan adalah qudrah, tidak boleh seorang mengatakan tangan adalah nikmah, karena itu adalah ibtalus sifat. Berarti orang yang mengatakan tangan adalah qudrah, tangan adalah nikmat, dia telah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa? Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar. Demikian juga perkataan Imam Syafi'i sebagaimana yang maknanya senada, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam 2 kitabnya Dhammut Ta'wil, dalam kitabnya juga Itsbatul Ulu, ya, menyebutkan tentang asar dari Imam Syafi'i. Demikian Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik tatkala menjelaskan tentang sifat Allah istiwa, tiba-tiba ada orang datang bertanya kepada Imam Malik, ya Imam Malik, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Bagaimana Allah beristiwa, berada di atas arsy? Maka Imam Malik pun terdiam, kemudian bercucurkan keringat, ya, karena kaget mendengar pertanyaan tersebut. Kemudian dia mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, berada di atas itu kita sudah paham dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya tidak ada yang tahu. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah.
Oleh karenanya empat imam mazhab sepakat tentang akidah ini. Sebagaimana juga dinukil tadi saya katakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, poin berikutnya. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-asma wa sifat, atau al-asma wa sifat. Pertama bahwasanya al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat. Apa? Pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat. Artinya Pak Ikhwan, kalau antum mengetahui zat sesuatu, maka antum akan mengetahui bagaimana sifatnya. Namun kalau antum tidak mengetahui bagaimana zatnya sesuatu, antum tidak mungkin akan mengetahui bagaimana sifat-sifatnya. Antum mengetahui bagaimana zat kambing, antum tahu bagaimana sifat-sifat kambing. Antum mengetahui zat air, antum tahu bagaimana sifat-sifat air. Kalau antum tidak tahu bagaimana suatu zat, antum tidak akan mengetahui bagaimana sifat-sifatnya. Oleh karenanya kalau orang bertanya, antum kenapa mengatakan Allah punya tangan? Tahukah antum bagaimana tangannya Allah? Kita bilang kita tidak tahu. Kita balik tanya sama dia, antum tahu enggak zat Allah? Tentu dia mengatakan tidak tahu. Kalau antum tidak tahu zat Allah, berarti tangan Allah juga antum tidak tahu. Karena sifat merupakan cabang dari zat. Sifat itu far'un aniz zat. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau zat Allah tidak kita ketahui, maka bagaimana sifat-sifatnya? Kaidah yang kedua. Ya, ini sekedar penjelasan dari apa yang telah kita sampaikan tadi ya, supaya antum catat kaidah-kaidah. Yang kedua, al-qaulu fi ba'dhi sifat kal qauli fi ba'dhil akhar. Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat-sifat yang lain. Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat-sifat yang lain. Contohnya gimana? Contohnya tatkala kita berbicara dengan orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan sebagian sifat, 7 sifat, di antaranya sifat ilmu, sifat iradah, sifat melihat, sifat hidup, sifat mendengar, ya. Itu di antara sifat-sifat yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Adapun sifat-sifat yang lain mereka tolak. Sifat rahmat mereka tolak. Tidak mungkin Allah merahmati, tidak mungkin. Ya. Sifat tangan apalagi? Padahal imam mereka Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat tangan, menetapkan sifat wajah. Imam mereka Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, demikian dalam kitabnya Al-Ibanah, menetapkan sifat-sifat tersebut. Namun pengikutnya menyimpang, dan mereka tidak menetapkan kecuali 7 sifat. Kalau kita membantah mereka dengan mudah, kita katakan, antum, ya, kalau mereka mengatakan, kenapa kamu menetapkan sifat rahmat? Kita bilang karena Al-Quran menyebutkan Allah punya sifat rahmat. Allahu Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Kata mereka, kalau antum sifatkan sifat rahmat, maka seperti manusia juga punya rahmat. Kita bantah mereka. Kita bilang, wahai orang-orang Asy'ariyah, bukankah anda juga menetapkan sifat ilmu, sifat pendengaran, sifat penglihatan? Apakah sama dengan pendengaran manusia? Apa sama dengan penglihatan manusia? Kata mereka, tidak sama. Nah, kalau begitu demikian juga kita. Rahmat Allah tidak sama dengan rahmat manusia. Paham ini? Jadi kita membantah mereka dengan apa yang mereka tetapkan. Mereka menetapkan sebagian sifat, bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar, Allah berilmu, Allah memiliki kehidupan. Namun kehidupan, penglihatan, pendengaran dan ilmu Allah tidak sama dengan penglihatan, pendengaran, penglihatan dan kehidupan makhluk. Kita bilang demikian pula. Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat rahmat, ya. Namun tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Pahamin ya? Kaidah berikutnya, bahwasanya kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ini sebagaimana tadi Anda telah jelaskan ya. Nama yang di dunia sama dengan nama di surga. Apel sama-sama ada apel, namun hakikatnya berbeda. Khamr, bir sama dengan ada bir di surga, sama dengan namanya bir di dunia, akan tapi hakikatnya berbeda. Wanita di bumi, wanita di surga, namanya sama-sama wanita, namun hakikatnya berbeda. Jangankan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan makhluk saja, meskipun namanya sama, tidak mesti hakikatnya sama. Seperti kita katakan, saya punya kekuatan, gajah juga punya
kekuatan. Mana yang lebih kuat? Gajah. Hakikatnya berbeda. Nyamuk punya kekuatan, gajah juga punya kekuatan. Mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Nyamuk ya. Nyamuk bisa ngangkat badannya ke udara. Kalau gajah tidak bisa ngangkat badannya ke udara. Artinya sama-sama namanya kuat, tapi hakikatnya berbeda. Kalau makhluk di bumi saja, perhatikan ya. Kalau makhluk di bumi saja namanya sama, hakikatnya berbeda, bagaimana antara makhluk di bumi dengan makhluk di akhirat? Bagaimana lagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Paham ini? Ikhwani fillah sanallahu iyakum, di penghujung pengajian ini saya akan tutup pengajian saya. Saya ingatkan bahwasanya sungguhnya agama Islam merupakan agama yang mudah. Kalau antum dapati, antum buka kitab-kitab hadis, antum lihat perkataan para sahabat ya. Tidak ada perkataan kaidah-kaidah yang rumit-rumit ya. Tidak ada penjelasan yang rumit-rumit. Kenapa? Karena para sahabat begitu mendengar perkataan Nabi, mereka langsung imani. Tatkala Nabi mengatakan Allah punya tangan, tidak ada persahabat, gimana tangan Allah? Tidak ada. Bukan maksudnya ini. Tidak ada yang pernah bertanya kepada Nabi. Mereka langsung terima. Kapan penyimpangan mulai muncul? Tatkala parah-parahnya itu tatkala diterjemahkan kitab Yunan, tatkala di Baghdad ya, di Khalifat Al-Ma'mun, mereka menerjemahkan buku-buku bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Disitulah mulai timbul penyimpangan. Karena orang-orang Yunani seperti Aristoteles, Socrates, Plato dan teman-temannya CS itu bukan orang beragama, bukan orang Islam, bukan pula orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Mereka itu sebelum Masehi hidup mereka. Mereka bukan orang beragama. Kemudian mereka berbicara tentang tabiat, tentang kedokteran, tentang tumbuhan, tentang alam, biologi. Yang jadi masalah mereka juga bicara tentang ketuhanan. Padahal bicara tentang ketuhanan butuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara tentang biologi, kedokteran, mereka juga bicara tentang ketuhanan. Nah, buku-buku mereka itu diterjemahkan, terutama bukunya Aristoteles, yang sangat diagungkan oleh para orang-orang Asy'ariyah seperti Ar-Razi dan yang lainnya. Fakhrul Razi sangat mengagungkan buku-buku Aristoteles. Akhirnya mereka buatlah syubhat, bikin syubhat. Syubhat banyak tersebar. Gara-gara banyaknya syubhat tersebar ini, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bikin kaidah-kaidah untuk bisa membantah syubhat-syubhat tadi. Akhirnya tadi antum kalau belajar asma sifat jadi teler. Kadang-kadang bingung maksudnya gimana. Padahal gampang sebenarnya. Tapi gara-gara untuk bagaimana bisa bantah syubhat mereka, itulah yang bikin kaidahnya Qaidul Musla karangannya Syekh Utsaimin. Ini gimana belajarnya? Karena apa? Karena dalam rangka untuk membantah mereka. Asalnya agama itu mudah. Oleh karenanya, mereka ahlul kalam seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka beranggapan kalau akal bertentangan dengan wahyu, maka yang didahulukan adalah akal. Yang didahulukan adalah apa? Akal. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya ahlul kalam, Asy'ariyah, Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, mereka salah dalam dua perkara. Mengenai masalah akal, mereka salah dalam dua perkara. Perkara pertama, mereka mengatakan akal lebih didahulukan daripada nakal. Akal lebih didahulukan daripada wahyu, daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini kesalahan mereka yang pertama. Kesalahan mereka yang kedua, dalam penentuan akal siapa jadi patokan. Sekarang kalau kita sudah sepakat, taruhlah kita sepakat, akal lebih didahulukan daripada Quran dan Sunnah. Sekarang akal siapa menjadi patokan? Mereka mengatakan yang jadi patokan akalnya orang-orang Yunani. Akalnya orang-orang Yunani, Aristoteles dan lain-lainnya. Sehingga mereka salah dalam dua hal, mendepankan akal, dan yang kedua akal siapa yang dipakai. Ternyata mereka menggunakan akal orang-orang Yunani. Kalau kita tanya kepada mereka, kenapa Anda mendahulukan akal? Mereka menjawab, karena tidaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita beriman kepada Muhammad kecuali gara-gara akal kita. Setelah mengamati, setelah merenungkan, oh ternyata ada pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat Nabi ada mukjizatnya, oh akal kita menunjukkan orang yang seperti ini punya mukjizat, berarti dia seorang nabi. Paham ini? Berarti yang membuat mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi apa mereka? Akal mereka. Kemudian mereka mengatakan, kalau perkaranya demikian, akal jadi patokan. Kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal, kita timbang dulu. Kalau akal bertentangan dengan dalil, maka kita kedepankan akal. Karena akal lah yang telah menunjukkan kita akan beriman dengan Allah dan beriman kepada Nabi. Ini syubhat atau bukan? Syubhat. Antum bisa bantah? Syubhat terlalu banyak. Makanya jangan suka dengar syubhat.
Makanya jangan suka dengar syubhat. Jangan sok antum tuh pintar, ya. Antum kalau kena syubhat susah untuk keluar. Kalau tidak memiliki ilmu yang kuat, antum akan terkena syubhat. Bantahannya gampang. Hal ini telah disebut oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Sekarang saya tanya sama antum. Kalau saya sakit, saya sedang berjalan mencari rumahnya Pak Dokter. Di tengah jalan saya ketemu tukang sapu masjid, Radio Roja. Tukang sapu. Saya tanya, Pak Dokter mana? Oh, Pak Dokter tuh itu. Bagus nggak tuh? Bagus itu dokternya itu. Ya udah, syukran. Anak pergi ke dokter tadi. Anak setelah berobat, diperiksa, dikasih resep. Ini Firanda, ini resepnya. Beli obat di apotek. Anak pas balik ketemu lagi tukang sapu tadi. Afwan akhi, antum dikasih apa sama Pak Dokter? Ya kasih resep ini. Coba anda lihat katanya. Nggak benar resepnya tuh. Nggak benar resepnya. Antum sekarang beriman kepada tukang sapu kepada dokter? Hah? Ayo sama antum. Antum beriman kepada tukang sapu atau kepada dokter? Kepada dokter. Sama. Tukang sapu itu yang menunjukkan itu dokter. Tapi tatkala jelas itu dokter, antum harus beriman kepada dokter dengan dokter. Harus mendengar dokter, bukan dengar tukang sapu. Meskipun yang menunjukkan itu Pak Dokter, siapa tukang sapu. Kalau antum percaya kepada tukang sapu, kalau antum tatkala dibalik bawa resep, ini nggak benar ini, jangan percaya. Oh iya benar ya. Kalau gitu saya cari dokter lain. Berarti antum sejak awal tidak percaya kepada tukang sapu. Saya ulangi ya, antum perhatikan, renungkan sendiri. Kalau antum tatkala itu lebih percaya kepada tukang sapu daripada dokter, padahal tukang sapu tadi mengatakan itu dokter, berarti sejak awal antum sudah mendustakan tukang sapu. Berarti seakan-akan itu bukan dokter. Antum mungkin bingung ya. Atau mungkin bingung. Sekarang ini, akal antum menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta. Paham? Setelah antum mengamati dengan akal antum yakin Muhammad itu utusan Allah. Akal antum meyakini Tuhan tidak mungkin keliru, benar nggak? Namanya Tuhan nggak mungkin keliru. Dan namanya Muhammad itu juga tidak mungkin keliru karena dia utusan Tuhan. Itu akal antum menunjukkan demikian. Kalau ternyata Muhammad ngomong sesuatu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong sesuatu dan bertentangan dengan akal antum, kalau antum mendahulukan akal antum, berarti sejak awal antum sudah membantah akal antum bahwasanya itu adalah nabi. Kalau akal antum menunjukkan itu seorang nabi, maka akal menunjukkan nabi tidak mungkin salah. Paham? Kalau akal antum menunjukkan Muhammad adalah nabi, maka akal menunjukkan nabi tidak mungkin salah karena dia utusan Allah. Kalau antum mengatakan nabi mungkin keliru, berarti akal antum tidak beres. Berarti sejak awal antum tidak percaya sama akal antum. Yang paham angkat tangan. Paham ya sudah, alhamdulillah. Yang enggak paham tanya sama yang paham. Dari situlah ikhwani fillah sanallahu yakum ya. Timbul penyimpangan dalam asma wa sifat karena mereka berpegang teguh dengan perkataan orang-orang Yunan. Sampai saya sangat takjub tatkala saya membaca bukunya Fakhrul Razi yang berjudul Asasut Taqdis. Ini berbicara tentang Asy'ariyah, tentang akidah Asy'ariyah, dan buku ini sempat menjadi kurikulum dalam sebagian jamiah Islamiyah di negeri Arab. Dia sampai tatkala berbicara tentang Allah itu, dia menolak Allah itu berada di atas. Dia tolak, dia mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Akhirnya dia buat kesimpulan. Dia bilang kalau fitrah antum menolak hal ini, kalau fitrah antum menolak hal ini karena ikhwani fillah Allah iyyakum, meyakini Allah di atas itu fitrah. Iya enggak? Fitrah. Makanya tidak ada orang berdoa tatkala berdoa tangannya ke bawah, tidak ada. Allah di mana-mana tangannya di bawah, enggak ada. Semuanya tangan ke atas. Sampai suatu saat teman saya dari Jazair, dia berdebat dengan dosennya. Gurunya mengatakan Allah tidak berada di atas. Dia ngeyel, Allah berada di atas. Ribut debat, akhirnya tidak mau terima. Gurunya bilang, sudah kalau begitu nanti kita pertanggungjawabkan saja. Kita pertanggungjawabkan saja sambil nunjuk ke atas. Kata teman ana, orang ini mulutnya kafir tapi jadinya beriman. Ngapain nunjuk ke atas? Jadi beriman kepada Allah di atas itu fitrah. Makanya Razi tatkala mengetahui fitrah manusia itu menunjukkan Allah berada di atas, dia mengatakan, kalau antum ingin belajar tentang Allah, falyastahdits lahu fitratan jadidah. Maka hendaknya Anda membuat fitrah baru. Jangan pakai fitrah yang ada ini. Pakai fitrah baru untuk memahami Allah. Karena akan bertentangan ya. Karena akal itu bertentangan dengan fitrah katanya. Dia nukil perkataan Aristoteles. Bayangkan, untuk mempelajari Allah harus buang fitrah. Ini pemikiran yang sangat berbahaya yang pernah diungkapkan oleh
Ar-Razi, salah seorang ulama besar dari kalangan Asy'ariyah, menukil dari perkataan Aristoteles. Jadi demikian ikhwani fillah sanallahu iyyakum, apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini tentang muqaddimah pengantar tentang tauhid al-asma wa sifat. Semoga bermanfaat bagi Anda dan bagi antum sekalian. Assalamualaikum Ustaz, tolong ulangi 3 sebab kenapa Imam Al-Ghazali mengkafirkan orang-orang falasifah. Antum bisa cari di perpustakaan, cari bukunya Imam Ghazali dengan judul Tahafutul Falasifah, yang artinya kerancuan orang-orang filsafat. Di akhir kitab itu dia menukil 3 perkara yang membuat orang-orang falasifah dikafirkan oleh beliau. Saya ingat 2, yang 3 saya agak lupa ya. Yang pertama tadi mengenai masalah mereka mengatakan alam ini adalah azali. Alam ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui yang juz'iyat, yang mengetahui kulliyat, yang global saja, yang terperinci Allah tidak tahu katanya. Satu saja sudah cukup untuk mengkafirkan orang falasifah, apalagi kalau ada keyakinan yang double-double, kerusakan yang double-double seperti ini. Antum ingin tahu kenapa orang falasifah mengatakan Allah tidak mengetahui yang detail? Ingin tahu kenapa? Hah? Ingin tahu enggak? Tapi syubhat ini. Hah? Enggak apa-apa. Kalau nyantol Anda enggak tanggung jawab. Insyaallah itu kata mereka gini, anak enggak tega sama antum, enggak usah deh. Jangan. Ini ada pertanyaan, apa batasan akal dalam memahami tauhid asma wa sifat? Syukron. Namanya Abu Syomai. Benar ya Abu Syomai ini? Iya. Tanda tangan Abu Syomai. Oh ini mungkin Abu Sumayyah kali ya, tapi tulisannya Abu Syomai. Mungkin cepat-cepat. Akal tentunya ya. Jadi ikhwani fillah sanallahu iyyakum, akal ini terbatas. Orang yang berakal tahu bahwasanya akal itu ada batasannya. Orang yang menganggap akalnya tidak ada batasannya, itu orang tidak berakal. Orang yang berakal tahu akalnya itu ada batasannya. Oleh karenanya seorang memahami dalil butuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itu ibarat mata dan wahyu itu ibarat cahaya. Akal itu ibarat apa? Mata, wahyu itu ibarat cahaya. Orang berjalan dia butuh matanya untuk memandang, tapi dia butuh cahaya untuk membimbingnya. Demikian juga akal. Akal itu ibarat mata. Tatkala orang mempelajari dalil, butuh mempelajari kehidupan, butuh akal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan akal. Sampai-sampai Allah mengharamkan khamr. Kenapa? Karena khamr bisa menghilangkan akal seseorang. Kalau orang kehilangan akalnya, dia termasuk dalam orang-orang gila. Ya. Oleh karenanya syariat mengagungkan akal, namun ingat akal itu ada batasannya, harus dibimbing dengan wahyu. Yang berkaitan dengan tauhid asma sifat, maka kita tidak boleh merenungkan bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala kecuali sebatas yang Allah kabarkan. Contohnya Allah mengabarkan tentang sifat tangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah dan langit-langit akan terlipat dalam tangan kanan Allah. Gimana ngelipatnya? Gimana dalam genggamannya? Tidak ada yang tahu. Yang jelas seperti itu, tangan Allah berarti bisa menggenggam, ya. Tapi bagaimana caranya? Allah alam bisawab. Tidak ada yang tahu. Azariyat 47 diartikan di terjemahan itu bukan tangan tapi kekuasaan. Ya, mana? Tapi di Al-Qur'an yang ini. Oh, iya. Yang sahih. Oh iya. Jadi ini ada pertanyaan, secara langsung. Kata dalam surat Az-Zariyat, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Langit itu kami bangun dengan aidin wa inna lamusi'un, dan kami akan meluaskan langit tersebut. Aidin dalam bahasa Arab bukan tangan artinya. Aid itu dalam bahasa Arab artinya kekuatan. Makanya ada ta'yid. Antum tahu bahasa Arab ta'yid? Ayyada yu'ayyidu artinya apa? Menguatkan. Aidin dalam bahasa Arab itu benar terjemahannya. Itu bukan ayat sifat. Bukan ayat sifat. Aidin itu artinya kekuatan. Itu bukan takwil. Memang ayada itu dalam bahasa Arab artinya kekuatan. Makanya ada ta'yid.
Ustaz, ada yang mengatakan jika kita ingin mengenal Allah, maka kenalilah diri sendiri. Mohon penjelasan Ustaz tentang keyakinan seperti ini. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin mengenal Allah, kenali diri Anda sendiri. Anda nggak paham maksudnya gimana? Kalau ingin mengenal Allah, kenal diri sendiri. Maksudnya gimana? Ada perkataan sebagian orang-orang sufi, takhallaqu bi akhlaqillah. Hal itu mungkin masih bisa kita tafsirkan. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Itu mungkin bisa ditafsirkan dengan makna yang benar. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala penyayang, maka hendaknya Anda juga penyayang karena Allah mencintai orang-orang menyayang. Kalau kata dalam satu hadis apa? Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang menyayangi disayangi oleh Allah, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala ihsan, Allah muhsin, Allah berbuat baik, ya. Kita juga berakhlak seperti itu, berbuat baik, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sitir, yaitu menutup aib hambanya, maka kita pun demikian berusaha menutup aib saudara kita. Kalau begitu mungkin, tapi kalau ingin kenal Allah, kenal diri sendiri, maka repot. Kita banyak maksiat, kita banyak apa? Banyak kurang ajar. Gimana mengenal Allah dengan mengenal diri kita? Ini perkataan saya tidak paham maksudnya apa. Pertanyaan, apakah Allah bisa dilihat dalam mimpi? Apakah Allah bisa dilihat dalam mimpi? Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Pembahasan masalah Allah bisa lihat dalam mimpi telah tadi kita jelaskan bahwasanya melihat Allah di dunia tidak mungkin. Karena Rasulullah mengatakan, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Bagaimana dengan melihat Allah dalam mimpi? Disebut dalam riwayat hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya pernah melihat Allah, Rabbku, dalam keadaan yang sangat indah. Namun ingat ikhwani fillah azanillahu iyyakum, mimpi bukan berarti Nabi melihat bentuk Allah, bukan. Tetapi mimpi itu merupakan takbir. Mimpi merupakan takbir dari sesuatu. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam tatkala mentakbirkan mimpi sang raja. Paham enggak? Sang raja mimpi apa? Ada 7 ekor sapi gemuk makan sapi kurus. Itu adalah takbir dari sesuatu bahwasanya akan ada musim kemarau dan ada musim apa? Musim panen. Jadi yang dilihat itu bukan kenyataan yang terjadi di alamnya nyata. Paham? Apa yang dilihat di mimpi itu bukan kenyataan yang dilihat di alam nyata. Bukan sang raja nanti lihat sapi betulan, tatkala bangun tidur ada sapi gemuk makan sapi kurus, enggak. Tapi yang dia lihat kenyataannya ternyata ada musim kemarau yang makan musim panen. Jadi mimpi adalah takbir dari sesuatu. Demikian juga tatkala seorang mungkin mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa yang dilihatnya itu bukan zat Allah, tapi itu takbir dari sesuatu. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang imannya semakin kuat, dia akan melihat Allah dalam rupa yang sangat indah dalam mimpinya. Namun yang dilihat itu bukan zat Allah, tapi takbir dari keimanannya. Takbir dari apa? Keimanannya. Paham tidak ini? Paham ya insyaallah. Kalau antum ingin baca masalah ini bisa baca kitab Bayan Talbisul Jahmiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apakah yang dimaksud dengan pemahaman sebagian muslim mengenai sifat 20? Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Sifat-sifat Allah itu tidak ada batasannya. Karena keyakinan yang benar bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada batasannya. Tatkala Rasulullah mengatakan, "Inna lillahi tis'in wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya dan mengamalkannya, maka bagi dia surga, dia masuk surga. Maksudnya ikhwani fillah azanillahu yakum, artinya ada 99 nama yang Allah siapkan untuk agar dihafalkan dan diamalkan oleh manusia. Barang siapa mengamalkannya akan masuk surga. Namun bukan menafikan ada nama-nama Allah selain itu. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi 'indak." Kata Rasulullah SAW, "Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau, aku meminta kepada Engkau dengan bertawassul dengan nama-namamu, ya. Nama-nama yang Engkau ajarkan kepada hamba-Mu, nama-nama yang Kau tuliskan dalam kitab-Mu, dalam Al-Qur'an, yang Kau turunkan kepada seorang nabi-Mu, dan nama-nama yang Kau simpan dalam ilmu ghaib-Mu, dan nama-nama yang Kau simpan dalam ilmu ghaib-Mu." Berarti ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh nabi.
Di antara buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala beliau ada syafaatul uzma, tatkala kaum muslimin atau semua manusia berkumpul di padang mahsyar menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala dan penungguan yang sangat berat tatkala itu, maka mereka pun mendatangi para nabi minta untuk memberi syafaat. Semua nabi menolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, saya pun memuji Allah dengan pujian-pujian la uhsinuhal an. Sekarang saya tidak tahu pujian tadi. Nanti tatkala itu Allah akan ilhamkan kepada saya dengan pujian-pujian yang sekarang saya belum paham, belum tahu. Berarti nanti Rasulullah akan memuji Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Rasulullah belum tahu tatkala ini. Paham ya? Berarti ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang belum diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, taruhlah minimal kita mengatakan nama Allah ada 99. Ketahuilah akidah Ahlussunnah mengatakan setiap nama mengandung sifat. Perhatikan ini, setiap nama mengandung sifat. Di antara nama Allah Ar-Rahman. Kenapa Allah dikatakan Maha Penyayang? Karena punya sifat rahmat. Allah dikatakan Al-Basir, Allah Maha melihat. Kenapa? Karena Allah punya sifat melihat. Setiap nama itu mengandung sifat. Tidak seperti manusia. Manusia terkadang namanya berlawanan dengan sifatnya. Ada orang namanya Abdullah ternyata tukang pencuri. Ada seperti itu. Ada orang namanya Fir'aun tapi baik. Saya pernah lihat ya. Ada dokter di Madinah namanya Fir'aun. Ini benerin. Nanti kalau siapa yang ngajian umrah, telepon saya tunjukin. Itu ada dokter, entah dokter gigi, namanya Fulan-Fulan Fir'aun. Tapi dokter orang baik. Padahal namanya apa? Fir'aun. Saya punya teman namanya Mufsidin. Mufsidin artinya perusak. 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu saya ketemu dia hajian. Saya bilang, "Oh, kamu masih perusak?" "Masih," katanya. Tapi hajian artinya apa? Nama manusia tidak menunjukkan sifat aslinya. Adapun Allah namanya sesuai dengan sifatnya. Jadi setiap nama mengandung apa sih? Sifat. Kalau nama Allah saja 99 atau lebih, bagaimana kita membatasi sifat Allah cuma 13, cuma 7, cuma 10? Paham? Berarti nama Allah sifat Allah lebih daripada itu. Bolehkah kita hukum munafik bagi orang-orang mengatakan tidak ada kebenaran absolut, kebenaran terikat dengan ruang dan waktu? Tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif katanya. Ini perkataan kekufuran. Kita bilang perkataanmu juga relatif. Paham? Dia mengatakan saya meyakini tidak ada kebenaran yang absolut, semua kebenaran itu relatif. Nah, itu keyakinan itu juga tidak pasti. Berarti kamu juga ngawur, paham? Itu perkataan juga batil. Kalau antum mengatakan tidak ada kebenaran yang relatif, buat apa agama Islam? Antum tidak bisa menyalahkan agama yang lain. Allah mengatakan, berarti masih Nasrani, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir kata Allah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah Isa adalah anak Allah. Bagaimana disamakan tauhid dengan kesyirikan? Allah, kita menyembah pencipta alam semesta, apakah disamakan dengan menyembah manusia? Apakah disamakan kita menyembah Allah dengan agama yang lain, mensucikan kerbau misalnya? Tidak mungkin disamakan. Dan kita yakini mereka itu salah. Dan Islam adalah benar, kebenaran yang absolut. Kalau kita ragu dengan kebenaran Islam, kita bukan orang Islam asalnya. Paham? Kalau kita ragu dengan kebenaran Islam, asalnya kita bukan orang Islam. Ya sudah, masuk agama apa saja karena orang Islam belum tentu benar. Oleh karena perkataan ini perkataan kekufuran. Ya, harus diingatkan. Kadang-kadang saudara kita tuh ngomong asal ngomong. Tatkala dengar orang filsafat ngomong dengan perkataan yang indah, ikut-ikutan. Tidak tahu di balik itu ada bahaya. Makanya kita nasihati, kita bilang, "Mbak atau Mas, ini ngomong ini bahaya, Mas. Kamu orang Islam atau bukan?" "Saya orang Islam." "Ngapain masuk Islam kalau kamu ragu dengan Islam?" Nah, ini perkataan yang bahaya. Ini pertanyaan pakai komputer ini. Hah? Ini kayaknya sudah disiapkan dari rumah. Ustadz, kalau nama anak Arsya Cayaralase, boleh tidak Ustadz? Karena Arsy itu Arsya berasal dari Ars, sementara Arsy itu milik Allah. Jadi namanya Arsya Cayaralase. Ini bahasa apa ini? Saya khawatir nanti susah dikenal sama orang. Mbak, misalnya perempuan Mbak Cahaya Ralase, susah ya, susah. Suaminya pun sulit memanggil nama istrinya kalau ini.
menamakan dengan nama Arsy, ya. Kalau maksudnya adalah Arsy itu kalau kita artikan seperti singgasana. Kalau maksudnya dengan makna singgasana dalam bahasa Arab singgasana tidak jadi masalah. Itu sama seperti kalau kita namakan anak kita kursi, anak kita meja, sama. Anak kita singgasana, anak kita mahkota, tidak jadi masalah. Yang penting maksudnya bukan Arsy apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah mau namakan anak kita seperti itu, ya tentunya kita berusaha menamakan anak kita dengan nama-nama yang bermakna yang indah. Jangan kita namakan anak kita meja, kursi, mahkota, singgasana, jangan. Ya. Afwan Ustaz, ana minta nasihat. Sekarang ana lagi program pendidikan S2. Kebetulan dalam mata pelajaran ada pelajaran filsafat. Bagaimana ana harus mensikapi? Ya, maka Anda harus belajar ilmu yang membantah filsafat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau belajar filsafat. Namun dalam rangka untuk mengungkap kebatilan orang-orang filsafat. Bahkan beliau dalam bantahannya terhadap ahli filsafat menggunakan kaidah-kaidah filsafat juga. Ini yang hebatnya Ibnu Taimiyah, ya. Bahkan tatkala Ar-Razi menyebutkan bahwasanya saya punya maraji, punya buku-buku yang berkaitan dengan filsafat, tentang buku-buku orang-orang terdahulu, kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya bacaan Razi cuma sampai sini, ada buku-buku lain yang dia belum baca, buku-buku sesat yang dia belum baca, yang sudah dibaca oleh Ibnu Taimiyah. Kalau Anda bisa membentengi diri Anda untuk membantah filsafat tadi, maka tidak jadi masalah, ya. Kita masuk dalam bab araftu syarra la li syarri, saya mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, walakin ditawaqqihi, tapi untuk menjaga diri saya dari terjerumus dalam keburukan. Tidak mengapa dalam rangka untuk membantah. Ustaz, orang yang mengatakan sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa fulan, itu menunjukkan kebodohan dia. Bukankah Allah mengampuni dosa orang yang tidak mengetahui? Benar ya, bahwasanya orang yang jahil, ya, itu ma'zur, dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini bukan orang yang bodoh, tapi orang nekat. Orang yang bodoh tapi orang yang dia bodoh dan akhirnya nekat. Makanya seperti kita mengatakan orang yang bodoh tidak akan dapat dosa. Kalau gitu saya bodoh saja deh. Jangan. Antum belajar, disuruh untuk belajar. Maksudnya orang yang bodoh orang bodoh dapat uzur itu maksudnya apa? Dia sudah belajar, sudah nutut ilmu, ternyata masih tidak tahu, ya itu dapat uzur karena dia sudah berusaha. Tapi kalau sudah awal, saya tidak mau belajar, kalau saya pintar nanti kena banyak hukum, bodoh saja deh. Ini kena hukuman orang seperti ini. Kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa melanggar lampu merah? Oh, saya tidak tahu kalau itu lampu merah. Saya kira lampu merah itu boleh jalan. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu. Masa Bapak tidak maafkan saya? Oh, enggak bisa. Kenapa kamu tidak cari SIM sebelum naik mobil? Tangkap akhirnya. Apalagi kalau di Saudi, orang melanggar lampu merah, dendanya 900 real. 900 real itu 2 juta lebih, dan dipenjara 1 hari. Saya saja pernah melanggar. Lampu saya mati 1, kena denda 500 real, 1.250.000. Padahal cuma lampu 1 mati. Bagaimana kalau dua-duanya mati? Makanya oleh karena ikhwani fillah Allah wa iyyakum, seorang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sudah berusaha namun tetap salah. Berbeda dengan orang yang nekat. Orang yang nekat dalam berucap. Orang ini beda. Orang ini dia nekat beromong. Ya. Kalau dia tadi saya tidak tahu, tapi dia nekat ngomong, Allah tidak akan ampuni kamu. Berarti dia nekat berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak tahu, misalnya dia masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid, tidak tahu kalau ada hukum sunnah tahiyatul masjid. Orang tidak jadi masalah. Karena memang dia tidak tahu asalnya. Bukan nekat berbicara, tahiyatul masjid tidak sunnah. Itu berarti nekat ngomong. Nekat ngomong tanpa ilmu. Beda dengan orang yang masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid karena tidak tahu hukumnya. Orang ini diberi uzur. Berbeda dengan orang kedua ngomong tentang tahiyatul masjid itu tidak ada sunnahnya. Itu berarti nekat ngomong. Inilah sama dengan orang yang ini tadi. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu berarti nekat ngomong. Makanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sampai jam berapa? Hah?
Ustaz, apakah seorang yang salah dalam memahami tauhid asma wa sifat, orang tersebut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan bahwasanya tergantung masing-masing sifat yang dia tolak, ya. Kita tidak mengatakan dia musyrik dalam tauhid asma wa sifat, tapi dia terjerumus dalam kesalahan di mana dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik dalam istilah syariat artinya apa? Taswiyatullahi bi ghairillahi fi ma huwa min khasaisillah. Namanya syirik itu menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, itulah syirik. Contohnya, merupakan kekhususan Allah yaitu orang hanya ibadah hanya untuk Allah. Orang beribadah kepada selain Allah berarti syirik. Merupakan kekhususan Allah bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Lantas ada seorang meyakini Nabi Muhammad mengetahui segala sesuatu, ini syirik. Berarti menyamakan Nabi Muhammad dengan siapa? Dengan Allah. Contohnya seperti qasidah Burdah, dia mengatakan wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Tatkala dia memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, di antara kedermawanan engkau ya Allah adalah dunia dan akhirat. Di antara kedermawanan Nabi dunia dan akhirat, dan di antara ilmu Nabi adalah ilmu lauhil mahfuz dan ilmu yang dicatat oleh qalam. Kita bilang ini kesyirikan. Karena ilmu lauhil mahfuz yang tahu hanyalah Allah, ilmu gaib. Kita menyamakan Nabi dengan Allah berarti kesyirikan. Demikian juga kalau dia mengatakan di antara kedermawanan Nabi dunia dan akhirat. Kalau gitu yang milik Allah yang mana? Kalau dunia dan akhirat adalah milik Nabi, dermawanan Nabi, kalau gitu yang dermawanannya Allah yang mana? Jadi tergantung, ya. Terkadang seorang menolak sifat, ya, asalnya tidak dikatakan syirik, tapi dia terjerumus dalam kekufuran. Namun ikhwani fillah sanallahu iyyakum, saya ingatkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam banyak kitabnya. Dia ulang-ulang bahwasanya saya adalah orang yang paling jauh dari mengkafirkan orang lain, karena kebanyakan orang jahil, tidak mengerti tentang permasalahan, ya. Contohnya Al-Imam Abu Hanifah mengkafirkan dalam kitabnya Fiqhul Akbar. Dia mengkafirkan orang yang mengatakan Allah tidak di atas langit. Orang yang tidak di atas langit dikafirkan oleh siapa? Abu Hanifah. Ini namanya kafir mutlak. Tatkala kita ketemu seorang mengatakan Allah tidak di atas langit, jangan langsung kita kafirkan. Karena itu adalah kafir ta'yin, dan itu butuh penjelasan, butuh menghilangkan syubhat, butuh menghilangkan penghalang, dan itu butuh derajat-derajat atau metode-metode dalam pengkafiran dia. Tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada musuh-musuhnya, kata Ibnu Taimiyah, kalau saya dengan ilmu saya pada posisi kalian menolak sifat-sifat Allah, maka saya kafir. Tapi kalian tidak paham, maka saya tidak kafirkan kalian. Paham, ya? Ustaz, apa hukumnya orang yang namanya memakai nama asma sifat seperti rahmat? Rahmat itu sifat Allah, ya enggak? Rahmat. Seperti rahim. Ada orang namanya apa? Rahim. Alhamdulillah kita kaum muslimin banyak nama-nama yang ta'bid. Nama-nama yang ta'bid seperti Abdul Muhsin, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul gitu, ya. Yang jadi masalah kita orang Indonesia kalau manggil dengan disingkat. Abdullah jadinya apa? Dul. Ar-Rahman jadinya apa? Rahman. Namanya Abdurrahman tapi dipanggilnya apa? Ar-Rahman, enggak dipanggil Dur. Ini repot. Ini kita kalau di Saudi sana orang dipanggil lengkap Abdul Muhsin. Anak-anak dipanggilnya siapa? Abdul Muhsin lengkap, subhanallah. Anak aja panggilnya Cin. Teman-temannya panggilnya apa? Abdul Muhsin lengkap. Abdurrahman Ta'al panggilnya lengkap. Di sini enggak, orangnya pinginnya singkat, makanya paling enak SMS singkat banget. Singkat semuanya. Ikhwani fillah sanallahu iyyakum. Nama-nama Allah yang tidak boleh dijadikan nama adalah nama-nama yang berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan penciptaan. Misalnya Khaliq, paham? Khaliq itu adalah artinya apa? Maha pencipta. Tidak boleh kita namakan anak kita dengan nama Khaliq, ya. Misalnya Razzaq, Maha pemberi rezeki. Tidak boleh kita namakan anak kita dengan nama Razzaq. Adapun yang lainnya seperti Rahim, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Raufur Rahim, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu
sangat rahmat dan sangat rauf kepada umatnya. Padahal di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahim. Namun Ar-Rahim di situ tidak menunjukkan akan ketuhanan Allah Subhanahu, tidak akan menunjukkan akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa kita menamakan anak kita dengan sebagian nama-nama Allah, tapi tentunya bukan maksudnya nama Allah, hanya sekedar lafal yang sama. Seperti Muhsin. Muhsin boleh. Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Padahal Allah di antara namanya adalah Al-Muhsin. Namun ihsannya makhluk tidak sama dengan ihsannya Allah. Berbeda dengan nama-nama yang menunjukkan akan ketuhanan seperti Razzaq, Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit. Tidak boleh kita namakan seorang kamu yang menghidupkan, tidak boleh. Karena itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan kayaknya dari ibu-ibu ya. Kalau suami dapat bidadari, apakah wanita dapat bidadara? Mudah-mudahan kita semua dapat bidadari. Jangan sampai masuk neraka dapat bidadari dari gua hantu. Jadi ikhwani fillah azani Allah, para ulama menyebutkan ya bahwasanya orang ya, ingat, orang masuk surga itu pasti bahagia. Orang masuk surga pasti bahagia, dan apa keinginannya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Bagi kalian di surga itu apa yang kalian inginkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam hadis, ada yang inginkan punya anak, langsung Allah berikan anak. Dia ingin gendong anak, Allah berikan anak. Ada orang petani masuk surga ingin bercocok tanam, Allah berikan dia cocok tanam, kemudian tumbuh tanamannya. Yes, apa sih yang kita inginkan pasti dikabulkan oleh Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian apa yang kalian inginkan, yang kalian syahwatkan dalam hati kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian minta. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun. Di surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa dan menyedapkan pandangan. Apa saja kita inginkan pasti dikabulkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bidadari dalam Al-Qur'an, tentang hurul ain, karena tidak mengapa bagi kaum lelaki tatkala diiming-imingi dengan bidadari. Itu pembicaraan biasa di antara kaum lelaki. Contohnya seperti, maaf saja, seperti dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba, yang artinya kaib artinya apa? Itu seorang wanita yang memiliki buah dada yang tegar, tidak tidur. Tegar ya. Itu diucapkan kepada lelaki tidak mengapa. Tetapi wanita itu asalnya pemalu. Wanita asalnya pemalu, dan wanita asalnya dicari bukan mencari. Wanita asalnya dicari bukan mencari. Dan Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab, dalam adat orang Arab dan adat manusia secara umum. Secara umum wanita itu malu kalau disebutkan seperti itu. Ya, malu ya. Kalau disebutkan, wahai para wanita, kalian mendapatkan laki-laki hidungnya mancung seperti gunung, kan mungkin wanita malu mendengarnya, ya. Mungkin baca Quran malu-malu. Oleh karenanya, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang wanita akan mendapatkan bidadara, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian apa yang kalian inginkan. Jadi kalau seorang wanita masuk surga tidak pernah nikah, terus gimana? Saya sedih dong. Enggak, yakin wanita. Ingat ya, kenikmatan di surga itu bukan cuma ketemu laki-laki, ketemu perempuan. Banyak kenikmatan yang belum terbayangkan dalam otak kita. Jangan kalau tidak ada laki-laki berarti gimana? Sedih dong. Enggak. Yang jelas dapat laki-laki dan dapat juga yang lainnya. Hanya saja Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran karena adabnya tidak seperti itu. Apakah diterima amalannya jika masih melakukan bid'ah atau maksiat, walau ibadah mentauhidkan Allah juga dikerjakan? Apa maksudnya ini? Jadi kalau orang melakukan bid'ah, ya bid'ah itu yang tidak diterima. Kalau dia melakukan sunnah, sunnahnya diterima. Bukan berarti kalau orang melakukan misalnya maulid Nabi, berarti seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Enggak. Yang seperti itu hanya orang musyrik. Orang musyrik yang melakukan kesyirikan, nyembelih untuk Nyi Roro Kidul misalnya, seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang melakukan bid'ah, suatu bid'ah, maka amalan yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bid'ahnya itu aja yang tertolak. Tolong jelaskan Ustaz, apakah kekekalan surga tidak menyamai kekekalan Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Jadi Allah Subhanahu wa taala asalnya azali dan abadan. Allah kekal secara zatnya. Adapun surga atau orang yang masuk dalam surga kekal itu karena Allah menjadikan mereka kekal, ya. Tentunya berbeda antara kekal secara zatnya dengan kekal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya berbeda.
Ini pertanyaan, ini bukan pertanyaan, ini sindiran ya, sindiran. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya bila kita sedang mendengar ceramah seperti ini, mengangkat telepon seluler dan berbicara dengan via telepon? Hukumnya gimana? Ini namanya sindiran, bukan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ibu-ibu ini ya. Bagaimana di akhirat nanti kalau misalnya saya dan suami saya masuk surga, terus suami saya dikasih bidadari, saya bisa nggak ketemu suami saya? Telepon dulu. Jangan khawatir ibu, saya katakan tadi, wanita yang ada di dunia itu lebih afdal daripada wanita yang di bidadari. Karena wanita yang di dunia lebih susah menjalani cobaan di dunia. Sehingga kalau bidadari cantiknya luar biasa seperti itu, nanti ibu-ibu sekalian juga lebih cantik daripada itu. Ya. Dan ini pernyataan Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya wanita yang di dunia lebih afdal daripada wanita di akhirat. Ya. Oleh karena jangan khawatir tersaingi dengan bidadari. Ibu-ibu pasti nomor satu di suami ibu-ibu. Ini ada pertanyaan tentang masalah takdir. Suatu saat kita akan bahas panjang lebar masalah takdir insyaallah. Afwan Ustaz, boleh tidak menamakan seorang anak semisal Agnia yang berarti kaya? Namun adakah nama tersebut menyamai sifat Allah yang Maha Kaya? Allah alam, mana nggak tahu ya. Kalau Agnia itu jamak dari Goni, ya. Agnia itu orang-orang kaya artinya. Jadi kalau kita namakan anak kita dengan Agnia, kita namakan anak kita dengan nama jamak. Jadi Agnia itu artinya orang-orang kaya. Kita namakan buat satu orang itu tidak pas sebenarnya. Tidak pas. Jadi ikhwani fillah azanillahu. Sekarang gini ya, ada orang sudah terlanjur namakan anaknya, ada yang belum namakan anaknya. Yang sudah terlanjur ya apa boleh buat? Kalau yang belum terlanjur jangan namakan anaknya dengan nama yang aneh-aneh. Lalu cari nama yang belum pernah orang kasih nama apa? Arsy. Kursi juga belum ada orang namanya kursi. Jangan kasih nama yang aneh-aneh, kasih nama yang bermakna, meskipun yang jarang tapi yang bermakna indah. Kalau sudah terlanjur namanya sudah terlanjur. Kalau memang namanya ada mahdzur, ada makna jelek, maka kita rubah atau terlarang kita rubah. Kalau nggak ada ya sudah. Terkadang sebagian orang menamakan anaknya dengan nama-nama yang makruh. Ini sempat ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang sebagian nama-nama yang makruh. Kata Syekh, ya sudah terlanjur, sudah dikasih nama, sudah punya KTP, sudah seluruhnya. Ya sudah, selama masih belum haram, masih hukumnya apa makruh. Ya sudah, apa boleh buat. Tapi orang-orang yang mau punya anak, saya sarankan jangan kasih nama anaknya yang aneh-aneh ya. Tidak usah, nama yang indah-indah yang jelas saja. Ini pertanyaan, apakah Ahlul Bait di Madinah dan di Mekah beribadah berpegang teguh pada sunnah dan manhaj salaf? Kita katakan Ahlul Bait juga bermacam-macam. Ahlul Bait juga bermacam-macam manhajnya dan macam-macam akidahnya. Ya. Sama seperti yang lainnya. Oleh karena seperti saya katakan, di Madinah ada Ahlul Bait yang sunnah, sehingga mereka membuat buku untuk membantah Ahlul Bait yang Syiah. Ada sebuah buku yang indah judulnya Ulama Syiah Yaqulun. Itu perkataan orang-orang ulama Syiah yang ditulis oleh Ahlul Bait yang sunnah. Mereka mengumpulkan perkataan orang-orang Syiah. Jadi perkataan orang Syiah itu difotokopi langsung dari buku mereka. Kalau kita bilang Syiah gini, mungkin orang tidak percaya. Kita nggak ngomong nih, baca langsung, kita fotokopi aja. Buku itu bagus sekali kalau diterjemahkan ya. Judulnya Ulama Syiah Yaqulun. Penulisnya ada Ahlul Bait, namun yang sunnah. Jadi Ahlul Bait sama seperti yang lain, ada yang sunnah, ada yang sufi, ada yang Syi'i, macam-macam. Ada pertanyaan gini, Ustaz, bagaimana membantah orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tempat karena tempat itu lebih besar dari zat yang menempatinya? Bagaimana membantah orang yang mengatakan, kalau kita katakan Allah berada di atas arsy, berarti konsekuensinya arsy lebih besar daripada Allah. Ini saya bilang tadi, ini karena hayalan orang yang terbatas. Dia mengkiaskan Allah dengan manusia. Manusia memang kalau namanya kursinya harus, masa kursinya kecil dia bakalan jatuh. Biasa bakalan jatuh dia begini. Dia makanya para ulama mengatakan bahwasanya sebelum dia menolak, dia mentasbih dulu. Inilah kesalahan orang Mu'attilah, orang yang menolak sifat. Sebelum dia tolak, dia tasbih dulu. Oh, kalau begini, oh kalau gitu enggak. Paham? Jadi sebelum dia menolak, dia tasbih dulu. Paham ini maksudnya? Jadi kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang menolak, dia musyabbih, dia mentasbih dahulu sebelum menolak. Contohnya dia menolak Allah berada di atas arsy. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti arsy lebih besar. Kita katakan tidak lazim. Itu kalau manusia seperti itu. Bahkan makhluk pun tidak lazim. Mereka dengan makhluk. Bumi dengan langit.
Langit. Mana yang lebih besar, bumi atau langit? Mana yang lebih luas? Hah? Langit atau bumi? Jangan ragu-ragu. Langit atau bumi? Langit. Apakah langit butuh dengan bumi? Apakah ada tiang antara bumi dengan langit? Nopang langit? Tidak ada sudah. Kalau langit saja lebih besar daripada bumi, di atas bumi tidak butuh dengan bumi, itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang penting orang yang nolak itu dia tasbih dulu. Ana bilang antum jangan pikirkan, karena pikiran antum pasti keliru semuanya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang ilmu filsafat yang tidak dipakai untuk masalah ketuhanan? Tidak jadi masalah. Semua ilmu kita cek aja. Misalnya Aristoteles atau Ibnu Sina bicara tentang kedokteran, silakan dipelajari. Ya, karena ilmu kedokteran itu sebatas kemampuan manusia. Kalau baik kita ambil. Tapi kalau ilmu filsafat tentang ketuhanan itu tidak benar, karena ilmu tersebut tidak dibimbing oleh wahyu. Karena berbicara tentang ketuhanan itu menembus sesuatu yang di luar akal kita. Kalau menembus sesuatu yang di luar dari akal kita, maka butuh cahaya untuk menerangi akal kita. Ustaz, betulkah hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah? Tidak benar, hadis ahad diterima dalam akidah selama hadis tersebut hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apakah Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz, kamu sendirian ke Yaman, kalau gitu jangan ajar akidah, ngajar aja masalah sholat ya. Kalau masalah akidah jangan apa? Jangan diajari, karena kamu sendiri. Kalau 10 orang baru boleh ngajar akidah. Karena ahad itu sendirian. Ini tidak pernah Rasulullah ngutus semua ngajar semuanya. Justru pertama ngajar akidah. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani bisa masuk Islam padahal diutus sendirian. Jadi perkataan bahwasanya hadis ahad tidak boleh dalam akidah, ini perkataan yang batil. Antum perhatikan dua sisi yang saya sebutkan. Pertama, perkataan sendiri ini merupakan akidah. Perkataan bahwasanya hadis ahad tidak boleh diterima dalam akidah, itu juga akidah, paham? Mana dalilnya kalau itu begitu? Mana dalilnya akidah antum itu? Hadis pun tidak ada. Saya ulangi ya, perkataan mereka hadis ahad tidak boleh dipakai dalam akidah, itu akidah dan tidak ada dalilnya. Terapkan dulu pada diri antum, mana dalilnya bahwasanya hadis ahad tidak boleh dipakai dalam akidah, karena itu juga akidah. Paham ya? Yang kedua, tidak bisa dilepaskan antara syariat dengan akidah. Antum salat sekarang, salat duha, hadisnya ahad. Antum ngapain salat duha? Ngapain salat duha? Pengin pahala enggak? Pahala itu akidah, yakin bahwasanya Allah akan kasih pahala. Enggak mungkin dipisahkan. Kalau antum salat karena yakin ada pahala, ada surga neraka, ada pahala dari Allah. Bagaimana dipisahkan syariat dengan akidah? Ini perkataan yang batil yang dihembuskan oleh orang-orang sebagian sekarang, karena ini adalah mazhab Mu'tazilah ya. Saya bilang ini mazhabnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu firqah sesat menurut ahlu sunnah. Meskipun kamu bilang kamu benar, urusan kamu. Yang jelas Mu'tazilah itu sesat. Dan akidah ini adalah akidahnya Mu'tazilah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.